Perkenalkan nama saya Noval Huzaifa Sutisna dengan NIM A11 2022 14655. Jadi di sini saya akan mencoba membuat user login dengan menggunakan JavaFX dan juga menggunakan database atau MySQL. Jadi di sini saya sudah setting di bagian launch desainnya atau bagian VMArch dari directory si JavaFX ini. Kemudian di sini saya akan mencoba menyiapkan file jar dari JavaFX-nya. Kita pilih semua, kita select, kita cek dulu. Oke, udah masuk. Terus kita eh, import lagi MySQL konektornya untuk bisa terhubung dengan database. Oke, jadi sini sudah selesai semua. Ini sudah di bagian sini sudah. Dan kemudian di sini saya sudah menyiapkan eh, style CSS untuk di bagian layout atau tampilan dari login form ini. Nah, ini ada banyak. Ini untuk login form sudah saya buat di di scan builder. Nah, untuk di sini sudah saya desain ada dua menu. Ini kita centang dulu. Nah, untuk menu bagian pertama itu ada login. Di bagian login ini sudah saya berikan foto, kemudian ada label, ada text field untuk email, ada text field untuk password, dan tombol login, register, dan ini semua sudah diberikan efek ID ya masing-masing, dan buttonnya juga sudah ada on actionnya. Kemudian untuk menu yang kedua itu ada menu register. Jadi di bagian menu register ini kurang lebih hampir sama, hanya saja yang ditambahkan itu ada username dan confirm password. Nah, kemudian ada dua tombol lagi, ada tombol register untuk membuat akunnya dan juga tombol cancel yang akan kembali ke tampilan menu utama atau menu loginnya. Oke, jika ini sudah, maka kita bisa eh, menyimpan ya file dari scan builder ini. Untuk tadi namanya saya buat login form agar tidak keubah-ubah lagi di bagian sininya untuk jaga-jaga. Dan untuk controller class-nya di sini saya buat dengan nama controller form. Nanti di bagian Java-nya kita akan buat sama persis nama ini. Kemudian untuk memasukkan CSS-nya di sini saya masukin di bagian ini. Kita pilih misalkan yang text field ini ya. Nah, text field. Nah, ini udah ada. Jadi tinggal masukin ke sini. Nah, untuk style class ya, kita tinggal pilih di bagian ini. Nah, jadi dia keluar. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa copy password, password. Kita bisa copy codingan. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Ini otomatis terbuat dan kita bisa copy. Jadi di sini saya akan mengcopy bagian atas dari button login ini sampai register form dulu. Untuk ininya yang bagian change form, login dan register ini akan saya kopikan belakangan aja. Oke, ini kita copy dulu. Kita copy. Oke, kita sudah. Kita bisa lanjut codingan. Nah, ini untuk isian bagian login formnya seperti ini ya.
Oh ya, ini saya bikin ada dua, admin dan login. Nah, fungsi dari admin fxml ini ketika sudah berhasil login, dia nanti akan muncul sebuah tulisan welcome nantinya atau menandakan bahwa login itu telah berhasil. Intinya seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat file baru namanya controller form.java. Oke, persis seperti yang ada di scan builder ya. Jadi ini namanya controller form untuk di bagian public class-nya. Oke, ini jika sudah kita bisa pastekan di sini. Nah, ini otomatis langsung terbuat jika sudah memasukkan reference libraries Java FX-nya. Kita rapikan dulu. Oke, sudah. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat coding untuk koneksi ke database. Oke, untuk bagian database ini sudah terbuat. Dan selanjutnya kita akan coba untuk membuat fungsi dari button login ini. Kita copy lagi. Nah, ini kita ambil yang login. Oke, kita pastikan di sini. Ya, muncul belum ya? Oke. Oke, selanjutnya kita akan memfungsikan si tombol login tersebut agar bisa login menggunakan database.
Oke, jadi di sini kita sudah membuat fungsi dari tombol login tersebut. Jadi di dalamnya itu ada database. Kita connect ke database terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya kita akan langsung panggil si database-nya eh, dengan memanggil email dan passwordnya. Kemudian jika password dan emailnya itu benar, maka dia akan langsung muncul layout dari admin.fxml. Kemudian jika dia salah memasukkan password atau email, maka dia akan muncul error message. Dan di sini saya tambahkan finally yang terakhir. Jadi fungsi finally ini nantinya ketika login ini berhasil, maka tampilan menu dari login ini akan secara otomatis akan menutup dengan sendirinya dan akan langsung muncul tampilan dari admin.fxml ini. Untuk codingan bagian ini kita akan isi nanti. Mungkin kita akan lanjut isi bagian registernya terlebih dahulu. Kita akan copy lagi. Selanjutnya kita akan membuat coding dari tombol register tersebut. Oke, jadi di sini saya sudah membuat fungsi dari tombol register tersebut. Jadi di sini ada dua ya. Jadi kalau misalkan si user yang akan register ini akan meregister akun, jadi semisal ada text field yang tidak terisi, maka dia akan muncul peringatan ya atau warning message. Nah, warning message-nya itu silakan isi semua data terlebih dahulu. Tetapi jika semua data sudah diisi, namun passwordnya tidak sama antara password dan confirm password, maka kita bisa mengeluarkan error message password Anda tidak sama. Nah, fungsinya ada di bagian sini. Ini fungsi untuk jika ada beberapa bagian kolom yang tidak terisi. Untuk fungsi yang ini
jika passwordnya tidak sesuai atau tidak sama di bagian konfirmasi password. Kemudian kita konekkan lagi ke database untuk mengisi di bagian tabel user dengan memanggil statement atau prepare statement SQL. Jadi kita memasukkan eh, regis email, regis username, regis password. Untuk regis email, regis username, dan regis password itu terdapat dari eh, fxid, text field, dan juga password field. Kemudian jika ini berhasil, maka dia akan mengeluarkan eh, semacam sukses ya, semacam notifikasi sukses atau tulisannya itu akun berhasil diregister. Kemudian kita buat lagi di sini yang terakhir finally. Nantinya di bagian finally ini akan saya isi eh, untuk mengosongkan bagian text field yang ada di tampilan register. Ya, jadi sesudah dia berhasil untuk register, maka secara otomatis text field tersebut akan bersih atau kosong ya. Selanjutnya kita akan buat fungsi dari tombol yang ada di tampilan login dan tampilan register. Dan kalau di tampilan register itu dia ada tombol cancel. Kalau di tampilan login dia ada tombol tombol register. Nah, jadi kedua tombol itu akan kita fungsikan secara atau jadi satu lah. Kita ke scan builder lagi, terus kita kopikan lagi ini void change form ini, kita copy, kemudian kita akan buat si codingannya. Jadi untuk fungsi dari change form ini terdapat dua fungsi, yaitu ada tombol untuk cancel dan juga ada tombol untuk register. Nah, jadi semisalkan dia meng-cancel, maka dia akan masuk ke tampilan menu login ini. Jika dia eh, menekan tombol register yang ada tampilan menu login, maka dia akan masuk ke tampilan menu register. Seperti itu kurang lebih. Kemudian di sini saya akan langsung isikan atau buat codingan untuk nge-clear fieldnya yang ada di bagian register. Itu kita buat public void, namanya clear clear register fields. Oke. Selanjutnya kita akan isi coding tersebut. Oke, jadi di sini kita sudah membuat isi coding di bagian dalam clear register fields. Nah, jadi
untuk masing-masing text field di sini kita set teksnya itu kosong atau kita kosongkan pada masing-masing kolom. Selanjutnya kita akan panggil di dalam sini. Kita panggil dia clear register fields. Nah, maka setelah register berhasil, secara otomatis semua kolom akan kosong. Kemudian selanjutnya di bagian finally ini kita akan buat close resource. Kita buat codingnya private void close resource source. Oke, selanjutnya kita akan buat codingannya. Oke, jadi untuk di bagian finally ini, untuk di bagian login dan di bagian register, jadi setelah mengisi semuanya terisi, maka dia akan secara otomatis keluar dan dia akan secara otomatis masuk ke dalam uh, file admin.fxml ini. Jadi kita akan panggilkan ini di bagian login dan bagian register. Ya. Oke. Kita cek lagi, oke, sudah semua. Selanjutnya, jika sudah, maka ini akan masuk ke dalam tab Java untuk memanggil coding yang ada di dalam controller form Java dan kita akan memanggil file login from fxml ini. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba run. Oke, dia muncul ya. Jalan. Nah, tapi dia error. Kenapa error? Karena di sini saya belum mengaktifkan database-nya. Kita aktifkan dulu. Oke. Kita tunggu sampai database-nya itu terhubung. Oke. Nah, ini dia.
Ini kemarin sudah saya coba berhasil, dan sekarang kita akan coba lagi. Kita akan coba fungsi dari ini ya, fungsi login ya. Jika dia tidak mengisi, maka dia akan muncul pesan error. Kita coba. Nah, dia muncul password atau email Anda salah. Kemudian kita akan coba buat akunnya, kita register akun, dan kita akan coba lagi fungsi yang sudah kita buat di bagian register. Nah, jadi jika semua kolom ini tidak terisi, maka dia akan muncul pesan error seperti ini. Nah, akan coba pencet lagi ya. Oh, dia munculnya di monitor ini satunya. Nah, jadi seperti inilah guys. Oke, selanjutnya jika kita coba isi emailnya terlebih dahulu, tes login at com, username admin misalkan. Passwordnya untuk di sini saya coba kasih 1234567. Di bawahnya saya kasih 123456778. Nah, apakah fungsi ini akan muncul pesan error jika password ini tidak sama? Nah, muncul ya. Sini password Anda tidak sama. Password Anda tidak sama. Oke, ini kita akan samain. Ini tadi sampai 8. 8 apa berapa nih? Oh, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan coba register. Nah, kemudian muncul sistem message. Akun berhasil di register. Yes. Kemudian ini kita coba cancel. Terus kita cek di bagian database. Kita refresh. Nah, ini masuk ya. Ada admin, tes login, passwordnya 123456778. Kemudian kita akan coba login, dan jika login ini berhasil, dia secara otomatis akan keluar dan akan masuk ke bagian admin.fxml ya. Kita akan coba tes login at gmail.com. Ya, passwordnya 123456778. Mungkin. Nah, sukses ya. Kita pencet OK. Nah, dia akan masuk ke dalam file admin.fxml. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan coding tersebut. Sekian, terima kasih.